Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat learner sekalian, selamat datang di Water and Renewable Energy Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, and transform your life. Perkenalkan, nama saya Giandi, saya menjadi host untuk podcast kali ini. Bersama saya sudah ada narasumber yang ganteng dan cantik. Mari kita berkenalan. Mulai dari Mas Hisbul, boleh? Oh, boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Hisbul Muflihin. Saat ini bertugas sebagai Risk Officer di Divisi PKSM sebagai lini pertama. Oke, berikutnya. Halo, saya Nadia Putri Oktaviana dari Satuan Pengawasan Intern sebagai lini ketiga. Oke, berikutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Evan Wiranto dari Divisi Komersi dan Pelayanan Pelanggan, Risk Officer sebagai lini pertama. Oke. Halo, saya Nurmalita dari bidang MR di sini sebagai lini kedua. Oke. Pantun dong, pantun. Nah, pantun dong. Biasanya kan pantun nih. Biasanya pantun nih, men. Karena ini spesial buat teman-teman podcast dan di take-nya di hari Jumat. Jadi pantunnya simple aja deh, boleh ya? Iya, boleh. Pak Isman ketemu Pak Mahfud. Cakep. Selamat hari Jumat. Oke. Nah, jadi ada lini pertama, lini kedua, sama lini ketiga nih. Gitu. Apa bedanya tuh lini pertama, kedua, ketiga? Dari mana nih? Boleh. Dari lini pertama kali ya? Lini pertama. Jadi kalau lini pertama itu sesuai Juknis ya, Mbak Nurma ya? Betul. Sesuai Juknis Per itu, 2, lebih tepatnya. Per 02 itu mengidentifikasi, mengelola risiko yang ada di unit kerja tersebut. Itu tugas utamanya Risk Officer pada lini pertama itu. Oke, mengidentifikasi risikonya betul, ya. Karena dia yang berhadapan langsung mungkin gitu ya. Dengan risiko-risiko yang ada di unit kerja tersebut. Oke. Terus berikutnya ada lini kedua ya. Lini kedua. Ya, kalau di lini kedua sih kita lebih ke memantau, mengevaluasi dari risiko-risiko yang udah diidentifikasi oleh unit pertama atau lini pertama. Yang selanjutnya juga kita di sini membuat metodenya sih Mas, sama membuat kebijakan-kebijakan bagaimana sih menerapkan MR di perusahaan gitu. Berarti membimbing gitu ya. Betul, lebih ke mengarahkan gitu ya biar bareng-bareng mengimplementasi MR dengan baik. Terus berikutnya lini ketiga. Lini ketiga sesuai Permen MBU 02. Jadi sebagai fungsi audit intern kita itu untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko berjalan secara efektif di perusahaan. Gitu. Oke, berarti yang menilai nih. Iya. Fungsi terakhir untuk mengevaluasi manajemen risiko. Ada lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Dari 3 lini ini siapa yang paling terkenal? Paling apa? Paling terkenal. Paling terkenal. Mahalini. Ini jokes bapak-bapak banget ya. Gak nyampe nih. Jokesnya gak nyampe nih. Masih proses nih. Pastinya yang muda-muda maaf ya. Oke, nah kalau secara realnya mungkin boleh diceritain nggak? Dari lini ketiga dulu ya, kita balik. Oke, boleh. Nah, di SPI itu dia berjalannya seperti apa? Implementasi MR? Sebagai lini ketiga, balik lagi sesuai dengan Permen, kita itu melakukan evaluasi manajemen risiko. Nah, kalau di perusahaan itu sesuai dengan Pros 56, kita itu diamanatkan untuk melakukan evaluasi manajemen risiko setiap tahun dan dilaporkan ke Direktur Utama gitu. Nah, untuk tahun 2024 ini kita melakukan evaluasi manajemen risiko itu atas register risiko yang diregister tahun 2023. Nah, itu khususnya tahun ini itu kita pada unit kerja yang membidangi langsung ke SDA-SDL gitu. Makanya unit 1 sampai 7, PLTA, kemudian Opsdal dan MR sebagai lini kedua gitu. Oke. Terus berikutnya lini kedua. Oke, kalau di lini kedua sih kita lebih ke pertamanya seperti yang disampaikan di Per 2 tadi ya. Kita tuh mengevaluasi, memonitoring, mengevaluasi setiap unit kerja untuk dari merencanakan, kemudian proses pelaporannya juga kita bantu gitu ya untuk bareng-bareng mengukur dan juga mengawasi gimana sih si risiko di perusahaan itu. Terus selain itu juga tadi kita udah bikin kebijakan-kebijakan tahun 2024 nih, kita udah bikin kebijakan yang baru yang mengevaluasi atau merevisi kebijakan yang ada di tahun sebelumnya, kayak pedoman MR, kemudian ada juga prosedur itu sudah, kemudian ada strategi risiko juga kita bikin kayak gitu untuk membuat nih kira-kira setahun ke depan gimana pengelolaan risiko di perusahaan kayak gitu kurang lebih Mas. Oke.
Terus nextnya lini pertama. Yang pertama dari KPP mungkin. Ya. Terkait pengusahaan ya, mungkin kalau di KPP itu kan lebih fokus terkait pengusahaan SDA. Penerapan manajemen resiko di KPP itu lebih ke terkait regulasi, terkait tarif sama kebijakan operasional. Salah sih sebenarnya, bukan kebijakan operasional. Udah lanjut aja. Selanjutnya mungkin kita itu setelah mengidentifikasi resiko yang ada di pengusahaan SDA, selanjutnya kita cari tahu nih yang kemungkinan terjadi yang paling tinggi itu di mana, terus impact yang paling gede buat perusahaan tuh di risiko yang mana. Selanjutnya kita memonitor. Setelah memonitor, selain memonitor kita juga memitigasi risiko sesuai justifikasi atau pandangan risk officer ya. Oh iya. Risk officer. Risk owner juga ya. Risk owner juga terutama. Kan gak mungkin tuh kita sebagai risk officer berjalan sendiri tanpa arahan dari risk owner. Habis dari itu mungkin kita dibantu dari lini kedua untuk pendampingan penerapan mungkin. Habis itu apa lagi ya? Udah mungkin kayaknya cukup di pengusahaan. Mau nambahin masih sebut? Kurang lebih prosesnya hampir sama ya Mas. Mungkin karena paling perbedaannya hanya di outputnya. Kalau di KPP itu untuk pengusahaannya, kalau di kami PKSM itu lebih ke kepatuhan karena ada prosedur dan IK, kemudian ada pengendalian kinerja terkait ke capaian progres KPI-nya Mas. Karena kebetulan kita yang memantau capaian KPI korporat atau kolegial, direktorat atau individual dan unit kerja. Paling di situ aja. Jadi kurang lebih gini ya. Ketika punya sasaran, mungkin yang diterjemahkan di dalam KPI, risk owner dibantu oleh risk officer tuh dia meramu ya, mengidentifikasi ini potensi masalahnya di mana, kayak gitu ya. Iya. Oke. Contohnya kalau di KPP berarti apa tadi, tarif ya? Mungkin yang paling Di wilayah baru. menarik ya, kalau sekarang itu ya wilayah baru ya. Wilayah baru terutama di 567. Itu tantangan terbesarnya kalau kita mau menarik BJPSDA itu kan harus punya SIPSDA. Oke, apa itu? Kalau bisa, kalau SIPSDA itu surat izin pengusahaan sumber daya air. Oke, Jadi tiap pemanfaat, terutama industri PDAM maupun PLTA itu harus mempunyai SIPSDA. Nah itu pengurusnya langsung ke Kementerian PUPR. Nah kalau misalkan mereka sudah mengurus SIPSDA nih, udah keluar surat izinnya, baru kita perusahaan PJT2 bisa mengontrak, berikat kepada mereka tuh melalui SPPAB. Nah kalau misalkan udah berkontrak, baru kita bisa menagih BJPSDA tuh tiap bulan kepada pemanfaat. Nah yang jadi masalah di 567 ini terutama di wilayah 7. Wilayah 7 itu kan lokasinya di wilayah Sungai Seputi Sekampung. Nah masalahnya di sana itu tantangan terbesarnya itu pemanfaat industri maupun PDAM mereka tuh masih belum mengenal, kayak belum familiar tuh dengan BJPSDA. Jadi kalau kemarin itu tantangan terbesarnya kita tuh harus benar-benar mengenalkan sosialisasi berapa kali tuh. Apalagi walaupun udah keluar nih tarifnya segini udah tarifnya keluar, tapi mereka tuh kayak masih keberatan. Terutama yang PDAM, soalnya di wilayah 7 itu PDAM di sana itu yang di ranking nih se-Indonesia. Mereka tuh yang paling bawah, yang paling sakit jatuhnya. Nah itu mereka tuh kemarin tuh mengajukan keberatan terkait tarif, tapi kayaknya nggak bisa diproses soalnya kan itu udah jadi kewajiban tuh. Jadinya tetap jalan. Sekarang itu yang tugas KPP tuh mungkin udah cukup ya buat sosialisasi BJPSDA sama sosialisasi tarif. Mungkin untuk kedepannya lebih berat tugas wilayah masing-masing 567 untuk secara aktif menarik kontrak, menarik BJPSDA yang udah berkontrak nih. Pokoknya lebih gencar untuk mencari pelanggan baru PJT2. Soalnya kan kalau misalnya kita kayak apa ya, stagnan, diam aja tuh PJT2 cuma sebagai apa ya, pengelola SDA di WS Citarum, ya nggak ada perkembangan di perusahaan. Makanya sekarang itu sih tantangan terbesarnya, apalagi kan tarif ini baru disetujui kan di bulan Juni. Jadi kan seharusnya kan target itu tuh awal tahun udah keluar, tapi kan baru keluar di bulan Juni. Jadinya kayak belum maksimal sih jatuhnya buat itu. Jadi buat tahun ini sama tahun depan itu resikonya kemungkinan 50% dari potensi BJPSDA di wilayah baru itu kemungkinan belum bisa ditarik. Tapi di tahun 2026
optimis 100% bisa ditarik. Kenapa? Soalnya di peraturan Menteri terbaru Permen 03 2023 itu diwajibkan semua pemanfaat sumber daya air baik itu industri, PLTA maupun PDAM itu harus sudah mempunyai izin di tahun 2026. Kalau misalkan mereka tidak mempunyai izin itu sudah lanjut bisa ditindak oleh Polda terkait. Jadi Karena memang regulasinya sudah ya, bicara kalau kemarin tuh cuma sebatas dari kementerian ditegur. Kalau sekarang tuh udah jadi ranah hukum. Nah itu kayak kalau misalkan itu udah jalan, benar-benar jalan kan otomatis kan semua pemanfaat SDA di wilayah baru itu kan pasti berizin tuh. Iya. Kalau udah berizin sudah pasti kita bisa berkontak sama mereka tuh. Udah seperti itu. Tapi tentunya Jasa Tirta 2 itu hadir ke pelanggan baru nggak hanya sekedar menagih kan. Iya. Kita juga selain mensosialisasikan kebijakan ini, tentunya kita juga ngebantu dan mendengarkan apa sih keluhannya gitu kan. Ya. Nah itu dari kan BJPSDA itu kan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Jadi selain kita menarik, kita kan harus ada apa ya kayak timbal balik lah jatuhnya. Nah jadi pengelolaan SDA di apa ya penyebutannya apa ya pengelolaan SDA biaya jasa Pengelola sumber daya air. BPSDA ya, biaya pengelolaan SDA. Nah itu bisa ada berapa ya? Ada empat pilar ya. 5 pilar. 5 pilar pengelolaan SDA. 5 pilar pengelolaan SDA. Nah, di situ itu sebagai bentuk kita kontribusi kita untuk pengelolaan SDA di wilayah sungai masing-masing. Nah, saya mau tanya juga nih Mas. Jadi ketika kita mensosialisasikan, itu tentunya juga nggak sembarangan dong. Pasti kan ada aturan yang perlu kita penuhi juga. Yeah. Nah, itu mungkin ada ya Mas kalau di kinerja ya? Di sistem mutu? Sistem manajemen prosedur ya? Ya tadi yang disosialisasikan itu hasil tarif yang sudah ditetapkan oleh kementerian ya Mas Irfan ya. Biasanya ada konsultasi publik kayak gitu kan ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan disosialisasikan, siapa tahu ada masukan dari customer gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah itu ada Mas Isbul dari kinerja ya? Dari kinerja ya. Dari manajemen risiko yang sudah diterapkan oleh, contohnya di sini kan KPP ya teman-teman. Apakah ada efek terhadap kinerja perusahaan? Kalau dari segi pencapaian kinerja dari penerapan risiko itu sangat berefek Mas, berefek positif ya. Bisa dilihat dari tren pertumbuhan pendapatan usaha ataupun capaian KPI selama kurang lebih 3 tahun ke belakang itu kita selalu tercapai KPI-nya. Contoh yang tahun 2022 itu kita KPI mencapai 104. Dari 2000 ya, kan paling maksimal di angka 100 gitu. Dari 2022 itu tercapai 104. Kemudian untuk pendapatan usaha juga tahun lalu 2023 itu kita mencapai lebih dari 1T lebih dikit dari target yang sudah ditetapkan perusahaan itu sekitar 930 miliar kalau nggak salah. Kita tercapai itu, iya. Luar biasa. Itu salah satunya berkat pengelolaan manajemen risiko di PJT 2 ini. Nah, itu manajemen risiko tuh. Kebayang nggak uang 1 triliun segede apa coba? Jika kebayang nggak Rp1.000 sih masih ya. 1 triliun gitu. Oke, nah kalau ngelihat ini kan mungkin kita bisa bicara manajemen risiko kita itu sudah bagus ya. Kalau dilihat dari segi pencapaian sasaran. Betul. Tapi ada nggak yang menilai benar-benar berdasarkan parameter itu penilaian kinerja manajemen risiko kita seperti apa? Dari lini 2 ya. Betul. Jadi ada sih penilaian untuk melihat sejauh mana sih atau sematang apa sih penerapan manajemen risiko di perusahaan itu gitu. Itu tuh lewat namanya penilaian RMI atau Risk Maturity Index. Di situ awalnya itu kan perusahaan tuh selalu melakukan sih masih penilaian RMI itu dari tahun ke tahun ya. Tapi berjalannya waktu kita ngikutin perubahan-perubahan yang ada gitu. Perubahannya apa tuh contohnya? Perubahannya sih sebetulnya dari aturan-aturan ya dari pemerintah. Yang saya tahu sih ya Mas, jadi sebelumnya itu kita udah pernah melaksanakan di tahun 2020. Oh iya. Jadi kita tuh udah melaksanakan si RMI itu di tahun 2020 awalnya. Sampai ke tahun ini baru selesai kita melaksanakan RMI. Nah dari tahun tersebut tuh kita sudah melakukan bukan perubahan sih, tapi mengikuti gitu ya, mengikuti gimana update-nya peraturan yang ada itu dari sebenarnya hampir 3 kali perubahan gitu ya Mas. Jadi kalau untuk yang
di tahun 2020 sampai 2022 itu belum ada aturan yang mengikat tentang RMI tersebut gitu. Tapi di tahun 2023, lebih tepatnya di bulan Maret itu kan keluar tuh Permen BUMN nomor 2 itu yang menjelaskan bahwa RMI itu harus dilakukan setiap tahunnya 3 tahun sekali oleh konsultan, 1 tahunnya boleh penilai internal. Nah di situ juga udah dijelasin nih ada 5 dimensi, tapi belum ada parameternya, belum dijelaskan secara rinci parameter terkait penilaian RMI tersebut. Nah dan juga udah dijelaskan tentang hasilnya. Nanti ada di posisi mana nih perusahaan dari penilaian RMI tersebut gitu. Tapi di tahun 2023 di bulan Desember, nah itu baru keluar tuh Mas parameternya dan ternyata cukup banyak banget sih parameter tersebut dari 5 dimensi. Itu ternyata di breakdown lagi jadi 42 parameter Mas, kebayangkan? 42 parameter yang harus dinilai dibandingkan antara skor 1 sampai skor 5 maksimal gitu. Jadi kerja keras banget sih untuk bisa dibilang dilihat dari banyak sisi gitu ya. Betul, dari POV-nya dari lini 1, lini kedua, lini ketiga, terus dari dewasnya bagaimana, dari stakeholder, dari direksi dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum masuk ke hasil yang RMI terakhir, kalau beberapa tahun sebelumnya kita ada seperti apa hasilnya? Penilaiannya. Oke, untuk penilaian karena sebetulnya saya masih anak kemarin sore ya Mas. Jadi kemarin sore tapi udah baru berapa jam nih? Baru berapa jam nih sebetulnya saya ini. Jadi masih banyak sih yang sebelum saya ketahui. Jadi cuman baca sekilas dari report-report yang udah pernah disampaikan gitu. Jadi untuk di tahun 2020 sampai 2022 mungkin nanti bisa diupdate sama Mas Kisbul ya. Nanti ditambahin ya. Iya, dia kan udah pengalaman banget nih sebelumnya juga katanya MR tuh gabung juga sama PKSM. Sebelum gitu. misah ya. Sebelum berpisah akhirnya kita gitu kan. Mungkin yang lain sedih ya berpisah sama Mas Kisbul, tapi saya nggak merasakan kesedihannya. Karena emang dari awal udah pisah gitu. Nah, terus untuk di tahun 2023 baru sama 2024 nih baru saya ngikutin yang sekarang gitu. Perubahannya sih ya, tadi sih yang lebih berat setelah keluar Juknis SK8 itu yang merincikan gimana sih proses penilaian RMI tersebut. Kalau dari sebelumnya itu masih fine ya karena metodenya dikembalikan ke perusahaan mau bentuknya seperti apa, hanya ada batasan di dimensi saja sama positioning hasil akhirnya aja gitu. Oh jadi dulu MR tuh masuk ke PKSM ya Mas? Iya, tahun 2000 sebelum ke RMTIK ya, dulu Menris itu ada di PKSM, dulu namanya PKRSM, pengendalian kinerja, manajemen risiko dan sistem manajemen. Jadi ada 3 bidang dulu di PKSM. Terus dipisah? Ya misah karena nomenklatur itu harus berada di Direktur Keuangan dan MR ya. Kalau PKSM kan berada di Direktorat Utama. Jadi dipindahkan, alasan utamanya kenapa bisa. Tapi kalau misah jangan jauh-jauh Mas. Ya itu masih deketan kok kita ruangannya. Ntar kangen kalau jauh-jauh. Pantesan ya itu alasannya tetanggaan kita ya. Kayak perlahan kayaknya nih. Nah kalau dulu berarti pakai, saya tuh sempat baca-baca ada metodenya sendiri ya, metode Zhao sama RIMS ya. RIMS ya betul. Nah gitu kita hasilnya gimana Mas? Apakah ada kenaikan, penurunan? Jadi 2020 itu waktu masih di PKSM 2020-2021 kebetulan walaupun saya bukan di bidang MR-nya tapi sedikit tahu ikut terlibat dalam asesmen itu. Di 2020-2021 itu yang melaksanakan asesmennya kita di konsultan dari PT Lapi ITB dulu. Lapi ITB. Ya, itu pertama kali di asesmen itu capainya udah bagus. Kalau nggak salah itu sekitar skor 82 deh 2021. 2020-nya di angka 80. Jadi udah termasuk bagus di level 4 kalau nggak salah ya menurut ya, kalau segitu ya. Oke, kalau pakai di skala 5 metode Zhao dan RIMS kita dari 4. Karena pada saat itu belum ada Juknis dari kementerian ya. Belum ada Juknis. Jadi masih dari konsultan Lapi ITB itu. Saya sempat baca-baca juga di Juknis 8 tuh bukan Juknis 8 ya, tapi bahwa ketika sosialisasi Juknis 8 itu memang tidak mentargetkan skor dulu ya. Untuk identifikasi gapnya. Boleh diceritain nggak gapnya kita gimana nih hasilnya? Oke, mungkin nanti bisa ditambahin ya dari saya dulu. Kalau misalnya yang saya tangkap ya betul tadi yang disampaikan oleh Mas Gandhi. Jadi kalau untuk di 2023 ini kita tuh nggak fokus 2024 ini untuk kinerja 2023 tidak berfokus kepada si skor. Kalau dulu kan
semakin bagus skor, semakin keren nih perusahaan penerapan MR-nya gitu Dinilai kan. makin mature lah ya. Betul, kan, makin mature, makin gede. Tapi kalau misalnya untuk sekarang memang dari kementerian juga memfokuskan bahwa bukan means nothing sih si nilai tersebut, tapi lebih kayak pengen lihat nih kira-kira dari aturan-aturan yang pemerintah kasih penerapan di perusahaan itu tuh seperti apa gitu bentuknya. Kalau misalnya ada gap, nah itu sebetulnya yang ingin dicari tahu agar perbaikan ke depannya gitu. Oke, jadi bisa ketemu roadmap-nya lah ya. Betul, roadmap-nya. Nah itu tuh ada kemarin hasil penilaian di tahun 2024 ini, ada roadmap jangka pendek sama roadmap jangka panjang sebetulnya. Untuk yang jangka pendeknya untuk diperbaikan di tahun 2024, untuk yang jangka panjangnya di 2025 sampai 2029. Seperti itu. Ya, lebih tepatnya sih sebetulnya seperti yang disampaikan juga ya dari hasil penilaian RMI di tahun-tahun sebelumnya, itu nilai kita tuh udah sangat bagus ya, apalagi dengan mendapatkan skor 80 lebih dari 100, itu juga udah sangat bagus. Terakhir di 2023 juga kan nilainya udah masuk skala 5 nih. Itu udah dapat nilai 4,2 juga, itu udah sangat oke banget gitu kan. Tapi dengan adanya Juknis yang baru ini, ternyata selain practically yang oke, implementasi MR, kita juga harus ada dokumentasi nih admin. Nah, betul, sebetulnya gap yang saya rasakan setelah hasil penilaian RMI itu tuh di situ. Jadi bukannya kita belum melaksanakan ABCDEFG sesuai dengan rules, tapi praktisnya itu kita udah ngelakuin, cuman administrasinya nih yang belum lengkap gitu, atau belum ada pembaharuan gitu sih Mas. Gap secara garis besarnya ya. Tapi kalau untuk listnya tuh sebetulnya ada 42 kegiatan yang harus diperbarui atau harus dilakukan agar penilaian RMI atau agar penerapan MR-nya lebih mature lagi ke depannya. Nah, dari beberapa parameter itu saya sempat tertarik soal ESG nih. Jadi bahwa kita diminta untuk mengidentifikasi risiko ESG, betul ya? Betul. Nah, sebenarnya teman-teman kita itu sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah mengidentifikasi ESG menurut saya ya. Betul. Terutama dari segi environment nih, contohnya kopi Tarum itu hasil dari create value ya, dari create value. Tadinya konservasinya itu berupa pohon yang tidak produktif menjadi pohon produktif, contohnya ini kopi Tarum gitu. Nah, kalau dari itu kan dari satu parameter ya, mungkin bisa ceritain nggak parameter yang lain ada gap apa gitu? Gapnya paling spill dikit. Spill dikit. Mungkin di ini ya, jadi di parameter RMI itu kita tuh ngelihat dari beberapa sisi seperti yang Mas sampaikan tadi kan, ada di gimana sih fungsi atau peran lini pertama, lini kedua, lini ketiga gitu kan ya Mas. Nah, mungkin itu sih gapnya, ada beberapa gap yang bisa kita tarik juga, dan sebetulnya tuh dari hasil parameter ketiga fungsi tersebut itu nilainya ternyata beragam juga Mas. Ada yang dapat nilai 4, ada yang dapat nilai 2, ada yang dapat nilai 1 juga. Di situ tuh kan kita bisa lihat nih ternyata perbaikan apa nih ke depannya. Khususnya sih untuk fungsi kedua ya, lini kedua, itu tuh gapnya adalah balik lagi sih ke administrasi kita yang belum punya di situ. Apa sih yang harus kita penuhi gitu kan, sedangkan praktiknya itu sudah kita penuhi sebetulnya, kayak penilaian ICT, stress test kayak gitu, terus pelaporan dan lain sebagainya kita sudah mengikuti. Tapi memang ada beberapa yang administrasi seperti Monef, kita ke unit kerja, padahal kan kita selalu melaksanakan ya Mas ya, hampir setiap bulannya gitu ya, minimal 3 bulan sekali untuk penyusunan laporan MR, tapi memang tidak ada administrasi secara tertulis untuk hasil Monef tersebut gitu. Hanya kita tuangkan dalam laporan MR aja. Ternyata itu tuh masih kurang untuk di penilaian RMI gitu. Jadi ke depannya mungkin salah satu gapnya itu yang harus kita penuhi, kurang lebih didokumentasikan dengan baik. Betul, didokumentasikan dengan baik. Iya sih, karena kalau kita dokumentasikan dengan baik, saya rasa juga kita bisa lebih paham progresnya kita sudah seberapa jauh. Betul, kan, gitu, dan jadinya nggak ngawang gitu kan. Kalau misalnya tuh awalnya, saya udah bagus, kemarin segini, ternyata ketika ada perubahan tuh kita bisa tahu nih perubahannya dari mana, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini teman-teman saya jadi keinget, jadi ada, saya lupa yang bicara siapa, tapi saya tangkap nih gini, bekerja itu tulis apa yang kamu kerjakan, nah itu maksudnya prosedur, pedoman, SOP, dan kerjakan apa yang kamu tulis. Nah, maksudnya apa? Mengimplementasikan. Nah, ini seperti yang dibicarakan, bahwa apa yang kita kerjakan itu perlu didokumentasi dengan baik, gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, saya mau lanjutin ke gap tanpa bicara nilai ya, ini ya, tanpa bicara skor. Tadi kan dari gap lini kedua,
Sekarang kalau lini ketiga apa nih gap yang ditemukan? Kalau misalnya dari parameter yang kita lihat dari SK Juknis itu, kalau misalnya di lini ketiga itu gapnya ada di, jadi di situ tuh terstate kalau misalnya kita itu harus ada prosedur atau pedoman mengenai pelaksanaan internal control testing. Nah itu tuh sebenarnya udah kita lakukan, cuma balik lagi kan apa itu belum. internal control testing gitu? Apa ya? Internal control testing, internal control. Ya itu jadi menilai keefektivitas dari prosedur-prosedur yang ada gitu. Sebenarnya kan itu yang belum ada prosedurnya. Iya, prosedur tentang internal control testing yang gitu. dilakukan oleh lini ketiga itu. Nah, termasuk harus dilakukan kajian secara periodik gitu. Kalau misalnya kita kan yang kita kaji secara periodik kan paling prosedur pemeriksaan sebagai kita audit intern gitu. Cuman kan kalau misalnya internal control testing ini memang baru sih kalau di audit internal gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya yang dilakukan oleh SPI ini kita tuh secara tidak langsung mekanismenya sama gitu dengan internal control testing karena kita kan membandingkan gitu prosedur dengan pelaksanaannya gitu. Pelaksanaan di perusahaan tuh efektif atau enggak gitu kan. Nah, tapi memang belum ada pedoman atau prosedurnya aja. Nah, itu sih gapnya gitu. Jadi ya kembali tadi ya udah dilaksanakan, cuma tapi belum ada prosedur atau pedoman. PR-nya PKSM itu nanti. Banyak ya, PR PKSM. Nah, ini mumpung ngebahas nih PR nih. Jadi dari penilaian tadi tuh apa nih PR kita ke depannya? Iya. Singkatnya aja coba singkatnya. Singkatnya sih poinnya adalah melengkapi ya lebih tepatnya melengkapi karena ya tadi balik lagi ke secara praktis sih kita udah banyak melakukan hal-hal tersebut gitu dan hampir dengan banyak parameter tuh kemarin juga di pas diskusi FGD dengan top manajemen juga banyak sekali yang sudah kita lakukan hanya saja sayangnya belum terdokumentasi gitu sih Mas. Jadi PR kita selanjutnya adalah mendokumentasikan terus selain itu juga apa ya? Mungkin fokus pertamanya ke SOP dulu ya. Betul. Pemenuhan Pedoman kita lengkapi. Selain dilengkapi juga diupdate ya lebih tepatnya juga. Betul. Kadang ada yang nggak relevan dengan kondisi yang sekarang. Betul, karena kan kita berubah terus ya Mas Iya, ya. betul. Zamannya Jadi jadi emang dinamis banget sih. iya betul. Entah itu dari perubahan posisi kita perusahaannya. atau dari eksternal juga. Terus peraturan-peraturan pemerintah juga kan banyak banget sekarang perubahan keluar SK yang terbaru dan lain sebagainya. Itu mungkin yang membuat kita kurang agile kali ya dalam mengikuti perubahan tersebut gitu. Kalau saya tarik mundur dulu nih. Prosesnya mendapatkan skor RMI itu gimana? Kan parameternya banyak ya, 42. Itu menilainya apakah satu parameter ditanya ada nggak dokumennya gitu atau gimana? Iya. Ya daripada saya terus ya, nih karena dia juga kemarin kebetulan nih jadi tim pendamping untuk penilaian RMI, jadi boleh deh karena dia gimana Kak? Kalau misalnya yang kemarin RMI kan dilakukan dengan konsultan ya, ya dia dari bulan Oktober ya Mbak? Dari kita kontrak September. Juli kontraknya. Juli ya? Ya cuma pelaksanaannya mungkin berarti di Oktober gitu ya? Ya hasil akhir untuk jadinya di Oktober. Nah di situ tuh kita ada review dokumen, jadi kita banyak ya mengumpulkan dokumen dari A sampai Z mengenai si 42 parameter itu gitu. Terus udah gitu ada wawancara. Mungkin wawancara nih kalau misalnya kita tangkap nih untuk mencari apa sih yang nggak ada di prosedur gitu atau ada yang kurang jelas. Nah kemarin sih kita di lini ketiga kita ada wawancara juga ya dari konsultan gitu untuk mengetahui apa sih yang dilakukan oleh lini ketiga gitu. Apakah sudah sesuai dengan parameter yang ada dalam Juknis itu gitu sih kalau ada wawancara gitu ya. Iya, Masa sempat ngisi kuesioner? Iya betul, Mas. Jadi sebetulnya metodenya tuh ada 3. Ada survei, kemudian wawancara, ya atau kuesioner tadi, atau wawancara, terus terakhir baru review dokumen. Itu sih yang panjang banget kisahnya itu di review dokumen ya. Kalau untuk yang survei itu kan kita sebar ke beberapa karyawan nih. Saya mau tanya juga nih, kira-kira Kak Evan, Kak Mas Kisbul itu ngisi surveinya nggak sih? Ngisi dong. Ngisi ya, keren banget. Bagaimana perasaannya mengisi? Jadi saya nanya nih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gimana ngisi pertanyaan RMI yang cukup banyak itu ya? Nggak cukup sih itu. Nggak cukup itu banyak banget itu. Ya betul. Itu benar-benar butuh fokus yang teramat sangat sih ya. Karena dari multiple choices-nya juga udah kayak
ini pertanyaannya, ini jawabannya yang mana ya? Kayaknya udah, tapi ini belum. Gimana nih? Gimana nih? Iya. Oke, terus habis itu di wawancara. Iya, baru nanti di verifikasi. Kalau wawancara kayaknya risk owner ya? Risk owner. Kepala divisinya ya? Iya. Betul. Nggak semua. Jadi selanjutnya di verifikasi tadi wawancara kepada risk owner juga, tapi ada beberapa sih kemarin risk officer untuk melihat gimana sih sistemnya. Ini nggak ada yang lolos ya lini 1, 2, 3 semua ya? Iya betul. Jadi kayak nggak mungkin ada yang termiss kan dalam penilaian RMI kemarin sih, Mas. Jadi semuanya lini 1, lini 2, lini 3, even direksi dan dewas pun ikut diwawancara sebetulnya. Oh, sampai ke dewas juga? Betul. Jadi gimana sih penerapan implementasi, penerapan MR di perusahaan tuh gitu, sampai ke dari basic sampai ke penerapan di kita tuh gimana tuh dibahas di wawancara tersebut gitu, Mas. Mungkin karena kan kebetulan konfirmasi kuesioner juga ya? Iya, kebetulan juga saya kan ikut ya pas wawancara. Saya nggak diwawancara sih sebetulnya karena belum jadi risk owner ya. Cuman saya ikut untuk mengikuti gitu gimana proses wawancara tersebut. Gitu sih cukup seru ya. Jadi sebetulnya jadi insight baru juga buat saya si anak kemarin sore ini gitu, Mas. Jadi ternyata begini, ternyata begitu. iya, ternyata bener gitu, ternyata tuh PJT tuh udah keren banget dalam penerapan MR-nya. Cuman ya sayang sekali, sangat sayang sekali itu karena kita tuh lebih memikirkan yang penting kita sudah melaksanakan gitu tadi sih. Gitu kan kadang-kadang manusia gitu ya, yang penting kita oke dulu, jalani aja dulu gitu kan. Gimana nanti sih kalau untuk dokumentasi? Karena memang kalau saya sih mending dijalani dulu kan. Betul. Jalan waktu sih gimana? Kok ke situ? Tapi yang enak sih kejelasan dulu ya. Ini jadi perdebatan nih, kejelasan sama Atau jalanin dulu. Bedanya POV laki-laki dan wanita kayaknya ya. jalanin aja dulu, kalau cocok ya lanjut. Aduh. Oke, berarti tadi kita udah tanya-tanya soal penerapan MR-nya, kemudian penilaiannya gimana. Nah sekarang saya mau tanya, kalau dari pribadi masing-masing nih, penilaiannya manajemen risiko perusahaan itu seperti apa? Ada masukan nggak gitu? Dari siapa? Dari Mas Evan dulu gitu. Kalau saya merasa ya, kan saya baru masuk tuh di tahun 2023. Itu kayaknya baru mulai gencar-gencarnya manajemen risiko ya. Betul. Tapi kayak masih sama-sama belajar. Jadi kayak sama-sama bingung lah jatuhnya kasarnya tuh. Nah, tapi berjalan sampai tahun sekarang tuh kayak semakin serius, bukan cuma dari manajemen risikonya doang tuh yang ribet, yang awalnya mereka yang ngehandle semuanya tuh. Tapi sekarang tuh udah kayak mulai ditransfer tuh, selain transfer tugas, transfer apa tuh yang ilmu juga tuh. Apa sih yang lain ya? Jadi kayaknya kepusingan juga ya. Semakin tahun tuh kayak merasa semakin bagus lah, walaupun masih ada beberapa kekurangan lah. Nah mungkin kayak di tahun ini tuh, kan di tahun kemarin tuh kan risk officer pada protes tuh kan, kayak ini gimana nih? Demo nggak, Mas? Nggak ngerti tuh, apaan nih manajemen risiko, kayak nggak ada pelatihan, nggak ada apa tuh, kayak tiba-tiba langsung disuruh kerjain tuh. Jadinya kemarin tuh kayak ada yang protes, tapi bagus sih protesnya tuh kayak Membangun. diproses tuh sama SDM. Jadinya di tahun ini tuh ada pelatihan. Ikut kan kemarin sama- Mas Evan? Ya ikut pelatihan sama CRMO. sertifikasi. Udah certified Mas. Keren banget. Keren banget. Walaupun lumayan pusing ya. Iya. Jadinya kan setiap risk officer, tiap masing-masing unit kerja tuh ada perwakilan tuh. Udah dikasih pelatihan, terus ada sertifikat. Jadi kan mereka tuh udah secara apa ya? Mungkin lebih siap lah dibandingkan tahun sebelum tuh, kayak cuma dikasih tahu sama tim manajemen risiko harus ngisi ini, ngisi itu. Prosesnya kan agak bingung tuh. Jadi kayak bener-bener apa yang disuruh itu apa yang ditulis jatuhnya. Nah kalau sekarang tuh lebih kayak ada pandangan masing-masing. Jadi kayak ada apa ya, per masing-masing orang atau unit kerja tuh Mulai udah kritis ya. iya, udah mulai paham, udah mulai sadar manajemen risiko itu kayak lebih aware lah jatuhnya, sudah semakin baik tuh. Mungkin untuk kedepannya ya kan di PJT kan mungkin lebih kayak sering mutasi ya.
yang diberi sertifikat tuh kayaknya lebih dibanyakin lagi orangnya. Jadi kayak bukan cuma bergantung sama satu orang. Benar. Itu takutnya nanti Ketika kalau perpindahannya udah siap. ini satu orang nih udah hatam banget nih manajemen risiko di pengusahaan SDA atau di pengelolaan SDA, tiba-tiba pindah tuh, ngulang lagi. Tapi kalau misalkan ada 2 orang ini kan seenggaknya minimal satu tuh masih bertahan lah, kan nggak mungkin tuh dua-duanya langsung pindah tuh. Nah itu. Terus apalagi ya masukannya ya? Mungkin teknologi ya kayaknya. Kalau sekarang tuh EGRC ya. Iya. Iya. Kalau saya tuh mungkin gak tau ya. EGRC tuh mungkin sekarang tuh belum terlalu jalan banget ya 100%. Gimana? Sebagai lini Kalau kedua. sekarang tuh kan saya merasa kayak Sebetulnya- kirim via Excel tuh. Iya betul. Jadi sebetulnya IGRC karena Gimana? tadi baru ada perubahan ya, Mas. Perubahan dari PR2 kemudian SK6, SK7 itu kan baru muncul di bulan Oktober 2023. Sedangkan proses untuk membuat aplikasi itu tidak sesimpel kita ngisi Excel tadi itu oke, kan ya Mas siap. ya. Ada gitu. penyesuaian lagi ya. Betul. Jadi kita sedang dari MRC sebetulnya sedang mengusahakan untuk penyesuaian mengikuti juknis yang terbaru gitu, mengikuti permen yang terbaru gitu. Jadi biar nanti teman-teman dari risk officer, bapak ibu dari yang menjadi risk owner itu bisa langsung mengisi di IGRC. Jadi nggak harus kirim share file seperti sekarang gitu kan. Dan juga tuh cita-citanya Budir KS gitu, pengennya itu nanti ada integrasi juga ya Mas ya. Jadi nanti kita tuh udah ada atau nyambung ke namanya EWS gitu ya, yang early warning system, yang nyambung nanti ke aplikasinya Opsdal juga gitu kan. Jadi ketika ada mara bahaya ataupun misalnya apa gitu risiko tersebut bisa terjadi, itu tuh ada warningnya ke kita agar si risikonya tuh nggak terjadi. Itu sih sebetulnya yang menjadi cita-cita kita untuk IGRC gitu kan. Tapi ya namanya proses ya Mas. Jadi kita sedang sangat mengusahakan sih untuk update IGRC 2.0 barangkali ya. Jadi versi yang terbaru gitu ya, terupdate. Nggak langsung ke 5.0. Kejauhan ya kalau gitu ya. Kayak kan semua juga harus bertahap ya Kalau gitu. nggak salah sejalan juga kan, ada parameter yang bilang itu kita perlu advance Betul, gitu kan. betul, perlu ada advance technology, terus modeling data juga dalam proses pengukuran Mungkin sampai ke machine learning juga. Betul, ke machine learning juga untuk pengelolaan dari identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko juga itu sangat diperlukan gitu. Jadi kita on progress sih ke sana Jadi gitu. kalau sudah machine learning, mesinnya yang learning. Iya kita aja diem. Ya enggak. Kita kan lebih tahu terus ngajarin. Kamu gini Jangan gitu kan sih Masian ya enggak. Saya pengennya sebesok jadi, Aduh. Bisa gitu. di mesinnya yang learning. Bisa ya? Bisa sih. Kayak tadi dari Mas Evan, kalau dari Mbak Nadia. Kalau dari pribadi nih, aku kan udah ngikutin melakukan evaluasi manajemen risiko tuh udah 3 tahun, berarti sekarang udah 3 kali. Udah hatam berarti. Udah nggak hatam. Udah sampai surat Anis. Jadi awalnya tuh dulu pas masih Simris. Nah Oh, sebenarnya iya. antara Awal-awal Simris tuh. dan IGRC ini kan sebenarnya nggak beda jauh ya. Cuman kalau misalnya kita nemu tuh sebenarnya kalau dibilang ada peningkatan, tentu banyak banget peningkatan di manajemen risiko ini. Balik lagi kan kayak manajemen risiko ini kan dinamis banget ya, banyak banget perubahannya. Jadi gimana pinter-pinternya kita adaptif kan, balik lagi ke akhlak kan, adaptif kita kan. Nah jadi Sobat akhlak ini. Iya gitu. Terus udah gitu. Kalau misalnya, tapi ada beberapa gap yang mungkin kita temuin saat evaluasi nih. Dulu pas baru pertama kali pindah ke IGRC gitu, banyak mungkin persamaan persepsi dari para risk officer ya. Kalau misalnya kita temuin, misalnya nih sekarang aja dari mungkin yang register tahun 2023 ini, kita banyak menemukan kayak perbedaan nih persepsi mereka meregister risiko. Misalnya dari unit kerja ini meregister risikonya misalnya dikumpulin dulu untuk ada executive briefing gitu kan. Cuman ada juga yang langsung mengregister sendiri gitu. Jadi ya gitu sih paling bedanya. Jadi ada cara kerjanya masing-masing gitu ya. kira-kira. Gimana? Mereka bekerjanya dengan metodenya masing-masing gitu. Iya, ya. Menurut pribadi saya sih harusnya mungkin lebih disamakan persepsinya lagi gitu. Jadi mungkin lebih enak juga kali ya nanti kita melihatnya, memonitoringnya kayak gitu.
Jadi nyambung juga dengan Mas Evan tadi perlu pelatihan itu ya. Iya. Jadi setidaknya secara persepsi udah sama dulu, baru kita jalan bareng-bareng. Iya. Kalau ini dari Mas Isbul? Di pandangan pribadi ya. Kebetulan, Pandangannya kebetulan saya ini risk officer newbie ya, masih baru banget ini. Walaupun udah ya cukup lama di PJT 2, tapi untuk menangani sebagai risk officer ini baru di tahun ini. Di 2024 ini ada penugasan sebagai risk officer PKSM. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya cukup sering mendengar ya istilah Menris itu. Kayak tadi Simris itu masih produknya PKSM dulu waktu masih PKRSM. Kemudian sekarang diintegrasikan menjadi EJRC. Kalau ini pengalaman aja mungkin ya. Mungkin teman-teman juga yang masih baru jadi risk officer bisa bantu komen pengalamannya apa. Awalnya cukup bingung dan kaget karena baru pernah bertugas sebagai risk officer, mengelola register risiko, kemudian menganalisa itu. Cuman kalau dari segi keperluan untuk perusahaan ini sangat membantu sih dari manajemen risiko ini, terutama buat saya yang ada di bidang KPI ini. Mas Isbul juga udah CRMO ya? Sudah bareng sama Mas Evan kemarin ya Mas. Ada yang dirasain nggak kan baru tahun ini? Tahun ini saya. Dari yang sebelumnya belum tersertifikasi menjadi tersertifikasi dalam mengidentifikasi risiko ada dampak sangat berdampak. Kayak kita lebih tajam dalam menganalisa, kayak misal dari target KPI kita bisa menilai risiko apa sih yang kira-kira terjadi kalau misal KPI itu mencapai. Titik masalahnya dari mana itu lebih pasti ada perbedaan lah setelah certified dan belum. Ya Mas Evan. Ya kalau sebelum certified tuh kayak apa yang disuruh tuh, ngisi ini. Ya udah ngarang aja gitu. Benar. Itu kan ada panduannya. Nggak ada panduan tuh. Tapi sekarang kan udah dapat pelatihan, udah sertifikat lah ya. Sekarang tuh kayak bisa nganalisis, bisa ngevaluasi, kayak lebih kritis lah jatuhnya tuh. Menghubungin masalah-masalah tujuan sampai ke objektif, sampai ke hasil output proses tuh udah kayak connect tuh semuanya. Jadi jalan dari awal sampai akhir proses identifikasi risiko sampai ke perlakuan resiko kayak nyambung tuh semuanya. Kalau sebelum tuh kayak ngisi di awal ini apa, di ujungnya beda nih kayak gitu. Misalnya kan beda, ngerti ngisi aja dulu. Kayak sekarang udah lebih terstruktur lah. Jatuh ya gitu sih. Nah ini udah nih dari lini 1 dan lini 3. Aku boleh nanya dulu nggak? Boleh. Oke, kan tadi tuh selain dari pelatihan sama sertifikasi itu kan sebetulnya dari tim MR juga nggak kadang sih ya, kalau yang saya rasain sering banget gitu melaksanakan kayak sosialisasi gitu, terus pendampingan gitu. Kalau menurut teman-teman lini pertama gitu khususnya itu tuh helpful banget nggak sih buat teman-teman? Kalau saya merasanya membantu sih, daripada kayak cuma sebatas via WA atau tuh mau update mau apa itu kayak. Tapi kalau misalkan ada sosialisasi, apalagi sering kan bertemu sama tim MR tuh kayak lebih lebih jelas tuh, lebih transfer ilmu, transfer update terkait resiko apapun itulah, kayak jadi membuka cakrawala. Kayak dari tim MR tuh dasar mereka mengeluarkan kalau ini resiko tuh bukan cuma mengada-ngada gitu. Jadi kayak emang datanya tuh real dari si lini pertama, misalkan dari divisi KPP, dari divisi Opsdal tuh kayak bener real terjadi dan akan terjadi lah atau apa gitu. Pokoknya jadi kayak bener-bener bukan mengada-ngada lah. Based on data. Iya, based on data gitu. Dari pengalaman juga. Berarti apa yang kita lakukan alhamdulillah ya. Bintang 5 menurut. Kenapa? Bintang 5. Tim MR top banget deh. Bisa lah, daftar GoFood ya bintang 5. Iya, syukur kalau Oke, ada yang mau dibahas lagi ya? Satu mungkin ya, tambahan dikit. Jadi tadi kan dijelaskan ya hasil RMI itu seperti apa, ada GIP segala macam. Nah, ini bentuk komitmen nih dari PKSM. Salah satunya karena kita mau KPI. Jadi di KPI kolegial atau corporate itu kita ada indikator namanya roadmap penyusunan manajemen risiko. Nah, glosarinya itu atau rinciannya itu salah satunya untuk memenuhi gap yang tadi yang hasil dari RM itu. Kayak misal contohnya, ya jadi kayak misal contoh yang tahun lalu itu ada gap prosedur dan pedoman belum diupdate. Nah, hasil dari RM itu kita jadikan glosari di KPI kolegial, harus ada update
pedoman, prosedur, bahkan sampai yang IJRC itu targetnya nanti di RKT 4 2024 ini harus diupdate. Kalau untuk memenuhi KPI kolegial itu. Jadi kayak diperhatikan sangat oleh manajemen lah untuk hasil dari RMI itu. Berhubung membahas tentang RMI dan kinerja ya Mas, jadi saya mau nanya juga nih ke Mas Kisbol selaku orang yang mengelola kinerja gitu. Nah kan kalau menurut sudut pandangnya Mas Kisbol gitu, apakah penilaian RMI kita itu berpengaruh nggak sih ke kinerja perusahaan gitu? Mas, soalnya kan kalau misalnya dilihat nih trennya gitu, kita tuh kan untuk penilaian RMI dari yang tadi di awal itu kan naik gitu ya. Terus apakah dengan naiknya dengan naiknya nilai RMI di perusahaan itu menaikkan kinerja juga nggak sih sebenarnya gitu? Kalau ngelihat dari hasil kinerja ya, itu seiring sih dengan capaian RMI itu. Kayak contoh yang tadi saya sebutkan, capaian KPI itu di atas 100, kemudian pendapatan usaha juga kita melampaui target. Jadi seiring dengan tadi hasil skor RMI itu, jadi sangat berdampak sih. Jadi linear ya Mas ya, berarti kan maksudnya dengan semakin mature kita juga membantu kinerja kita semakin bagus gitu ya Mas ya. Betul. Begitupun sebaliknya mungkin ya, ketika kinerjanya naik, mungkin MR-nya juga ikut naik gitu kan. Jadi selaras. Iya betul, jadi harus bareng-bareng ya sebetulnya. Jadi kita nggak bisa bergerak sendiri nih selaku lini kedua, kemudian lini pertama gitu, bergerak masing-masing ingin mencapai kinerja tapi si MR-nya tidak diperhatikan gitu kan. Apalagi kalau sekarang udah RKAP base risiko ya sekarang. Gitu. Jadi kan semuanya tuh harus saling berkaitan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan kayak gitu. Pusing-pusing identifikasi risiko, sasaran nggak tercapai. Iya. Gitu kan? Jangan ya. Jadi gini teman-teman, kan kita sudah membahas nih tadi dari segi implementasinya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa. Nah, jadi bisa dibilang mungkin bahwa kita itu secara implementasinya itu sudah bagus ya, sampai dengan titik ini tuh sudah bagus. Cuma masih ada gap-gap yang perlu kita perbaiki supaya lebih bagus lagi ke depannya. RMI berikutnya berarti tahun depan ya berarti. Betul, ya? tahun depan untuk kinerja 2024 alias tahun ini. Oke, untuk kinerja tahun 2024. Nah, berarti kita harus mencapai target itu kan, menutup si gap-gapnya itu. Udah bolong masih tambahin bolong lagi kan, jangan sampai kita. Iya, jangan sampai. Nah, berikutnya juga teman-teman untuk sobat learner, memang manajemen risiko itu bisa dibilang agak pusing untuk menentukan peristiwa risikonya apa, penyebabnya dari mana. Emang agak pusing karena belum terbiasa aja. Secara menjalankannya sih udah, tapi terbiasa untuk menulisnya itu yang belum. Nah, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, mumpung bisa bertanya juga ke bidang MR, bidang manajemen risiko bisa, atau ke sesama risk officer lah, bisa saling ngobrol. Gimana sih caranya menentukan dampak, gimana sih caranya menghitung dampak kuantitatifnya. Pasti adalah beberapa teman yang sudah menemukan formula gimana cara menghitungnya. Oke, tetap semangat ya, jangan pusing-pusing sendiri. Banyak teman-teman ini ada di sini juga bisa ditanya. Boleh lah share kontak ntar ya, komen ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk narasumber yang ganteng dan cantik dan pinter. Terima kasih juga Mas. Oke, berikutnya saya ingin berpesan juga, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube WRE Learning Center. Dan juga jangan lupa untuk diklik loncengnya supaya nggak ketinggalan notif-notif, terutama podcast-podcast episode berikutnya. Oke, saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Let's talk. Transform your mind, transform your life.